dari Gembala Rayon 3, Bapak Pendeta Peter Farakmimela, Gembala Rayon 3 kita yang di Modern Land. Ini cucunya. Nah, jadi ini juga ponakan kita bersama. Pintar nggak saudara? Waktu ini direkam, dia umurnya 2,5 lebih gitu, belum ada umur 3. Dan kemarin dia baru ulang tahun yang keempat. Ya, lihat saudara, anak kecil aja hafal loh DNA gereja kita. Kalian hafal nggak? Mari kita tutup muka sama-sama. Lalu, gitu ya. Oke, saya ingin bagikan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk. Bapa, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami lewat pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini dan Engkau siap memberkati setiap kami. Tanah hati kami sudah menjadi tanah hati yang subur, siap ditaburi kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap benih yang jatuh ke tanah hati kami ini boleh tumbuh dengan subur dan kami lakukan dalam kehidupan setiap kami. Urapi kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun kami yang mendengarnya. Kami percaya kami semua sama-sama diberkati siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut kebenaran-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, saudara, jadi tadi yang diperkatakan, Dede tadi namanya Cheris namanya ya, Dede Cheris. Waktu itu dia nggak bisa ngomong R. Jadi kalau saudara ingat pada waktu awal-awal tahun lalu ya, waktu awal-awal mulai demo itu loh, bulan Juli itu terakhir mereka satu tim dari Rayon 3 masih sempat berkunjung ke tempat ke Hong Kong, maksudnya sempat jadi berkat di sini juga ya kan. Nah, Ceris ini datang waktu itu masih belum bisa ngomong R, sekarang harusnya udah lebih bisa ya. Ceris yang tadi ya. Jadi Ceris itu tadi memperkatakan DNA dari gereja kita. Gereja Bethel Indonesia atau GBI Hong Kong ada di bawah adopsi dari Rayon 3. Rayon 3 itu ya ada di satu wadah gereja yang lebih besar lagi di bawah penggembalaan Paniko, kalau kalian semua tahu ya. Nah, jadi gereja di bawah penggembalaan Paniko, DNA-nya itu adalah DNA pujian penyembahan. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, dan lebih detailnya itu yang tadi ya. Kita hafalin sama-sama ya. Sebelum kita lanjut, kita hafalin sama-sama ya. Jangan kalah sama anak kecil loh. Nanti besok-besok kalau saya balik lagi ke sini, tes loh ya, ujian ya. Tes DNA kita apa? Kita harus hafal ini semua, saudara. Coba tolong dikeluarkan PowerPoint-nya. Kalau nggak hafal, boleh difoto, dihafalin di rumah. Next, yang berikutnya. Yuk kita perkatakan sama-sama, DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Apa itu restorasi Pondok Daud? Yaitu bahwa kita adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ya, ini ingat selalu diperkatakan saudara, bahwa DNA kita ini adalah prajurit. Saudara nggak salah masuk ke tempat ini. Saudara dipersiapkan di tempat ini untuk menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Bukan jadi prajurit Tuhan yang cuma duduk diam, lalu ada tamu datang, Josan. Bukan cuma seperti itu, tapi tentara, prajurit yang siap tempur, tentara yang kesukaannya adalah apa tadi? Doa, pujian, dan penyembahan secara bersama-sama siang dan malam. Dan kita adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau sungguh-sungguh katakan amin. Nah, saudara, hari ini saya ingin bagikan buat kita semua mengenai pujian dan penyembahan ya, khususnya karena ini adalah minggu kelima. Nah, minggu kelima ini biasanya kita akan lebih banyak pujian dan penyembahan, saudara. Tadi hari ini juga kita sudah banyak memuji dan menyembah Tuhan. Tapi ayo kita mau mendapatkan pengertian yang lebih tepat lagi mengenai apa sih itu pujian, apa sih itu penyembahan. Yang udah belajar kok harusnya sudah tahu, saudara ya. Kita sering dengar kata-kata ini ya, Mbak, besok kamu yang mimpin pujian ya, kamu yang bawain pujian penyembahan ya. Nah, apa yang kita tahu mengenai pujian dan penyembahan?
Mungkin banyak yang tahunya gini, oh itu loh kalau pujian itu yang lagunya iramanya cepat itu pujian. Kalau yang lagunya lambat, makin lambat itu makin menyembah. Haleluya. Makin lambat, makin kita kusuk menyembah Tuhan begitu ya. Ada yang tahunya begitu ya? Pernah nggak dengar kayak gitu? Oh pujian tuh yang cepat, kalau penyembahan yang lambat. Ya pernah dengar seperti itu? Benar juga, nggak salah-salah amat, tapi kurang lengkap ya. Nah, pujian itu adalah sebetulnya ekspresi kekaguman kita kepada Tuhan. Itu adalah pujian. Jadi pujian adalah ekspresi kekaguman kita. Kita perlu mengekspresikan kekaguman kita kepada Tuhan, dikeluarin gitu. Itu pujian. Dan sedangkan kalau penyembahan itu adalah lebih kepada ekspresi kasih. Jadi kalau penyembahan nggak pakai kasih, mesti belum sampai nyembah, benar-benar nyembah. Karena harus ada hati yang mengasihi Tuhan. Itu pujian dan penyembahan. Jadi penyembahan tuh lebih kepada ekspresi menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan karena apa yang Tuhan sudah buat. Seperti kalau kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan tuh karena kita kagum sama Tuhan tentang apa yang Tuhan udah perbuat buat kita. Pujian tuh seperti itu. Tapi kalau penyembahan lebih kepada pribadinya memang layak untuk dipuji. Sebab itu kita memberikan penyembahan. Nah hari ini mari kita belajar dasar firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau saudara kurang terlihat di depan, boleh buka di Alkitabnya masing-masing. Mari kita berkatakan, kita baca ayat ini sama-sama. Mazmur 150 adalah Mazmur penutup dari kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur itu paling banyak pasalnya, dari 1 sampai 150. Dan ini adalah pasal yang terakhir. Pasal terakhir di mana ditutup dengan satu perikop dengan judulnya itu Haleluya. Perikopnya judulnya Haleluya. Ya. Nah, mari kita baca dulu sama-sama ayat ini mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi ini perikop terakhir. Ini luar biasa saudara. Mazmur itu kumpulan dari nyanyian atau puji-pujian Daud kepada Tuhan. Bukan hanya Daud, memang ada juga yang lain, tapi kebanyakan itu Mazmur dari Daud ya. Nah, yang terakhir penutupnya, perikopnya judulnya sudah Haleluya. Ayat pertama, kata-kata pertamanya adalah Haleluya. Ditutup dengan ayat terakhir Haleluya. Setiap ayat pasti ada kata-kata pujilah Allah, pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia. Perikop ini Mazmur 150 mengajak kita untuk terus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Dia, pujilah Dia. Siapa yang harus memuji Tuhan? Ayat yang ke-6 tadi. Segala yang bernafas, biarlah segala yang bernafas. Kita semua masih bernafas toh? Coba ditarik nafasnya dalam-dalam. Walaupun ada masker di depan hidungmu, tetap masih bisa bernafas toh. Berarti kita, Tuhan bilang, yang masih bernafas ini, ayo kita pujilah Tuhan. Gak usah ditoel, gak usah disenggol, tapi tengok kiri kanan, kasih senyum yang lebar walaupun gak kelihatan. Tapi kelihatan kok, lagi senyum kan? Nah, kalau lagi senyum tuh matanya menyipit biasanya ya. Kasih senyum yang lebar sambil bilang seperti ini, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Oke, pujilah Tuhan. Ini tugas kita untuk memuji Tuhan. Nah, ayo kita belajar hari ini mengenai kata haleluya. Mari kita perkatakan dulu sama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita sering ya ngomong haleluya ya. Haleluya itu berasal bukan dari bahasa Inggris, tetapi dari bahasa aslinya bahasa Ibrani ya. Haleluya seperti ini. Nah, kata haleluya ini
dari dua kata ternyata, haleluya dan ya. Haleluya artinya itu adalah hai kamu sekalian, hai kalian semua, pujilah. Kalian pujilah, kita pujilah. Itu haleluya artinya seperti itu. Ya, ada lagu skala minggu judulnya nyanyinya seperti ini, main di IG. Haleluya, 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 haleluya. Tahu lagu ya? Puji Tuhan. Dulu pertamanya saya pikir ini lagunya mungkin karena nggak cukup ya kata-katanya kan haleluya, haleluya kan ribet kan, belibet dari lidahnya. Jadi makanya diputus jadi haleluya, haleluya, haleluya. Tapi ternyata memang itu satu kata pertama, haleluya. Hai kita pujilah, hai kita pujilah, hai kalian semua pujilah. Siapa yang harus dipuji? Yah itu dari Yahweh. Yahweh itu artinya adalah Tuhan. Makanya haleluya itu artinya pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, atau puji Tuhan. Seperti itu saudara. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah jadi sekarang lebih ngerti ya. Ternyata kalau aku ngomong haleluya itu artinya terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Mungkin agak mirip dengan saudara sepupu kita dari seberang kalau mereka suka ngomong alhamdulillah ya, bukan assalamualaikum, alhamdulillah. Ya mirip-mirip lah, artinya seperti itu ya. Pujilah Tuhan tuh ajakan untuk memuji Tuhan, itu bagus saudara. Adalah baik untuk memuji-muji Tuhan, firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, ayo belajar lagi. Ini mungkin orang udah lebih tahu ya, haleluya artinya puji Tuhan. Mari kita masuk lagi. Haleluya sendiri, ini agak pelajaran ya hari ini, nggak apa-apa ya. Haleluya sendiri itu kalau dari kata-kata aslinya atau dari abjadnya itu, tulisan Ibrani itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri. Nah, yang pertamanya, huruf yang pertama ini saudara, hurufnya sama seperti ini. Hurufnya itu hurufnya dibacanya, hurufnya ya, bukan arti katanya, tapi nama hurufnya itu adalah he. Dan huruf yang kedua itu ada lamet. He itu adalah melambangkan seperti orang lagi menengadahkan tangan ke atas, seperti lagi menengadah, seperti itu ya. Karena terkagum, karena melihat satu penglihatan yang menakjubkan, maka dia menengadah ke atas. Itu arti dari he yang tadi. Jadi tadi haleluya tambah ya. Ya, haleluya sendiri artinya adalah pujilah. Belum pujilah doang. Yahnya baru Tuhan ya. Hai kamu kita semua kalian pujilah. Yahnya adalah Tuhan. Nah, dari kata haleluya sendiri itu ada dua kata Ibrani yang punya arti, di mana huruf yang pertama itu artinya seperti seorang laki-laki yang sedang menengadah ke atas melihat satu penglihatan dan dia takjub sekali. Sedangkan kata yang kedua lamet. Lamet itu dari gambarnya tuh seperti tongkat gembala. Ya, sedangkan lanjutannya tadi kan haleluya. Ya-nya itu adalah Tuhan. Jadi kalau dari huruf-hurufnya juga punya pengertian kata dari huruf-hurufnya, huruf-huruf Ibrani ini punya arti juga untuk bahwa kitanya harus fokus melihat ke arah Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi haleluya, dari kata haleluya ini belum selesai, nanti masih ada halaman berikutnya lagi. Dari haleluya yang sampai sini aja pengertiannya ternyata cukup dalam saudara. Kita ajakan untuk kita memuji Tuhan, ajakan untuk kita mempermuliakan Tuhan, dan diingatkan untuk kita fokus kepada Tuhan. Karena itu dia takjub sama perbuatan, kalau digabungin ya, takjub sama perbuatan Tuhan. Makanya nggak salah bahwa memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhan itu karena kita kagum sama karyanya Tuhan ya. Nah oke, kita lanjutkan di sini. Tadi he dan lametnya ini udah. Nah lalu dari yang haleluya ini sendiri saudara, kalau bahasanya Ibrani itu dia ada seperti bahasa Inggris, beda single dengan plural itu beda. Jadi kalau yang kata jamak sama yang satu orang gitu ya, satu sama yang banyak itu beda. Nah ini haleluya ini bentuk banyaknya gitu ya.
Tapi kalau bentuk singlenya, bentuk yang sedikitnya, itu akar katanya itu adalah kata halal. Bukan halal bihalal atau halal haram itu, bukan ya. Tapi katanya adalah halal. Halal itu juga punya pengertian yang dalam lagi. Halal itu artinya halal itu artinya mengekspresikan pujian dan kebanggaan kepada Tuhan seperti orang bodoh. Saya bukan lagi bodoh-bodohin kita semua di sini, bodoh-bodohin bukan ya. Tapi artinya gini loh, kalau yang namanya halal itu mengekspresikannya tuh sampai nggak peduli orang gitu, sampai udah pokoknya all out, pokoknya apa yang bisa dikasih, sampai udah kayak orang Jawa bilang udah kayak wong gedeng gitu loh, ya. Nah kita seperti ini ternyata tokoh di Alkitab yaitu tokoh yang paling menunjukkan kepada kita mengenai mengajarkan kepada kita mengenai pujian dan penyembahan yaitu Daud memberikan contoh pada waktu di 2 Samuel pasal yang ke-6, nanti di rumah boleh baca secara lebih lengkap lagi. 2 Samuel 6, waktu bangsa Israel memindahkan tabut Allah, mau dipindahkan ke rumah Tuhan, ke kota Daud, saudara. Itu Daud itu luar biasa menari-nari all out banget dalam memuji-muji Tuhan. Ayat yang ke-5 kita baca di sini. Ayat yang ke-5. Baca sama-sama ya, ayat yang ke-5. 2, 3. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Nah, ini di sini dikatakan garis bawahi Daud dan juga seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan itu dengan sekuat tenaga. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, ayo belajar dari Daud. Halal. Seperti orang bodoh, udah gak peduli, pokoknya sekuat tenaga, sekuat suara yang bisa dikeluarin, nyanyi seindah-indahnya, sekenceng-kencengnya kalau bisa, ya. Lalu mainin musik juga, all out. Ayat yang ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan, again, sekali lagi dikatakan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan dari kain lenan. Dia itu raja, bajunya udah keren banget. Ibaratnya kita kalau kita nih kayak mau pergi ke kondangan, pakai gaun lengkap dari atas sampai bawah, udah cantik banget nih, udah tampilannya udah anggun banget gitu ya, udah keren banget, udah pakai high heels gitu, jalannya susah gitu ya, udah aduh harusnya mah jalannya hati-hati, tapi dia menari buat Tuhan, menggerakkan gitu ya. Dia all out banget. Kebayang gak seorang raja yang harusnya penuh wibawa, yang harusnya dihormatin sama orang, harusnya jaim loh. Gua raja loh, ngapain lo gitu kan ya. Kalau raja biasanya kan agak-agak gimana gitu ya. Tapi Daud nggak mempertahankan jabatannya yang seperti itu. Dia harus berikan seperti apa, tapi karena dia mau memberi yang terbaik buat Tuhan, dia dikatakan di sini menari dengan sekuat tenaga. Lalu ayat yang ke-16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, siapa itu Mikal? Mikal itu istrinya Daud ya pada waktu itu ya, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat, bukan sekedar cuma nari-nari yang biasa loh, meloncat-loncat, dia ajut-ajutan, orang Sunda ngomongnya gitu ya, Lis, ajut-ajutan, ajut-ajutan tuh udah lompatan, teterekeran gitu ya, pokoknya heboh banget gitu loh. Buat Tuhan, sampai istrinya sendiri itu ngelihat Daud, ya ampun, raja, astaga, ini laki gue nih gak salah nih kok kayak gini banget gitu ya. Karena dia gak pernah lihat Daud tuh segitu all outnya buat Tuhan ya. Nah, kita belajar dari Daud. Kalau mau memuji Tuhan, yang namanya memuji Tuhan itu harus diekspresikan, bukan hanya di dalam hati, perlu dikeluarin. Memuji Tuhan itu harus seperti itu, saudara. Amin. Sekarang nggak ngomong buat Tuhan dulu lah, anggaplah memuji biasa gitu ya. Misalkan, contoh ya, ada temenmu yang bikinin makanan kesukaan kamu. Makanan kesukaan kalian apa? Casiu. Apa? Bakso. Oke, bakso mercon. Nah, bakso mercon meledak-leduk.
teman kamu bikin handmade nih, tahu ya bakso mercon, bakso yang gede dalamnya banyak cabenya tuh loh, ya. Ada lagi bakso beranak, anaknya banyak, baksonya gede dalamnya anak kecil gitu kan. Favoritmu makan bakso, temenmu bikinin, wah ini pasti mantep lah, pasti nampol banget, pasti asik banget nih anaknya. Terus temen kamu dengan semangat tahu kamu suka makan bakso ini, terus dia ngomong, Bang, aku bikin kesukaanmu, aku bikin bakso mercon plus bakso beranak, sampai mau pilih yang mana? Ini pasti enak. Oke, dicobain, pas dicobain, gimana kak? Enak kak? Enak. Muka flat, nada datar, muka nggak ada ekspresi. Enak gak? Enak. Temen kamu udah semangat banget. Enak gak? Enak. Kira-kira percaya gak kalau itu enak? Tapi kalau kamu bener-bener ngalamin, ngerasain, buset enak banget ini, pasti kamu akan mengekspresikan itu dong, ya gak? Sambil wah-wah, sambil kepedesan, sambil keringetan. Buset enak banget ini, wah mantap banget, enak banget. Besok-besok pasti dibikinin lagi. Ya gak? Jadi kalau kita ini memuji ya, memuji itu perlu diekspresikan, nggak cukup cuman kul-kul di dalam hati gitu loh. Iya bagus, udah cakep-cakep nih dari atas sampai bawah, udah dandan mati-matian pakai alis anti badai, bulu mata anti badai, terus maskara merah kuning hijau gitu ya, pokoknya udah cakep banget. Terus tanya sama temen, nah gimana, cakep gak? Ini kesalahan mahal loh ini, cakep. Cakep. Itu doang. Ya garing amat gitu ya. Kita kalau datang kepada Tuhan, kita kagum sama Tuhan, kita bangga sama pekerjaan tangan Tuhan, kita perlu ekspresikan itu keluar. Gak cuma kayak Tuhan kau baik, haleluya, puji Tuhan, sambil HP lagi, haleluya, puji emang Tuhan ngomong dari atas juga kagak nafsu. Lagi muji gue pas penuh hati banget gitu. Kita perlu mengekspresikan, katakan mengekspresikan. Makanya kita, ya kalau mau teman buat Tuhan jangan malu. Nah itu kan mengekspresikan. Untungnya di tempat kita ini kalau nyanyi udah dibantuin sama LCD, jadi tangan kita bebas, ya kan? Badan kita juga bebas, mau duduk ya, mau berdiri, jelentok kayak gimana, bebas. Mata kita juga bisa nyontek, ada contekan di layar, nggak perlu begini, perlu haleluya, baca lagi do re mi nya, aduh ini naik apa turunnya, haleluya, bisa gitu udah pokoknya all out aja buat Tuhan. Kayak Daud gitu loh, ya sampai kayak orang nggak tahu apa gitu, all out. Nah, bagaimana cara kita bisa mengekspresikan kepada Tuhan? Yang pertama kita belajar dari bahasa aslinya lagi, todah. Todah itu artinya mengaminkan perbuatan Tuhan dan mengucap syukur. Jadi waktu kita ngomong amin aja, waktu firman Tuhan sedang dibacakan, diberkatilah buah madumu, diberkatilah keluar masukmu, lalu kita bilang amin. Itu artinya kita sedang memuji Tuhan. Artinya kita sedang todah. Jadi kalau lagi ada ayat-ayat firman Tuhan yang sedang diperkatakan, ojo menengai, ngomong amin. Artinya kita setuju, ya Tuhan, yes, amin Tuhan, terjadi dalam hidupku, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, ngomong amin yang kenceng, amin. Amin. Nah, nggak cocok kan? Kalau cuma amin gitu. Kita perlu ekspresikan. Waktu kita lakukan todah, mengaminkan perbuatan Tuhan, artinya kita mengucap syukur kita udah terima. Kalau kamu janji sama anak kamu di Indonesia, nah kamu belajar yang baik, kalau kamu rapotnya nanti nilainya bagus, nanti mama beliin laptop, asik, masih gitu kan anak Tuhan, asik, padahal belum terima. Asiknya itu sudah mengaminkan. Dengan iman dia sudah terima itu. Asik, makasih mah. Udah terima belum laptopnya? Belum. Tapi dia percaya dia bakal terima. Udah asik, udah terima kasih. Waktu Tuhan janji sama kita, satu rumah diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kamu bilang, amin. Terima kasih Tuhan. Keluargaku diselamatkan. Keluargaku semuanya dapat kasih karunia
Padahal kenyataannya woro-woro belum. Tapi kita udah mengatakan amin, terima kasih Tuhan, pasti terjadi dalam nama Yesus. Udah terjadi belum? Belum, tapi akan terjadi. Dan kita terima itu, kita sedang melakukan todah. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang berikutnya, syabah. Syabah itu artinya bersorak dengan nyaring tanpa rasa malu. Itu namanya syabah. Coba baca sama-sama. Nah, syabah itu artinya kita sedang bersorak dengan nyaring tanpa rasa malu. Saya tuh suka nonton bulu tangkis. Waktu tahun lalu, waktu lagi demo-demo tuh, di tengah-tengah demo, selesai tugas pelayanan di Hongkong, kita bertiga pergi ke Humham nonton pertandingan bulu tangkis antara tim Indonesia melawan tim Hongkong. Kami bertiga, 2 orang paspor Hongkong, 1 orang paspor Indonesia. Kira-kira pendukung siapakah kami bertiga ini? Timnya bulu tangkis yang tanding itu Hongkong lawan Indonesia loh. Tapi dong, anggota keluarga saya sportif semua. Indonesia, dung, bawa bendera Indonesia. Teriak-teriak kita kayak orang bodoh tuh tadi. Teriak-teriak. Demi apa? Demi ngebelain timnya gitu. Begitu masuk, yeah, Indonesia, dung. Seru banget saudara. Yang namanya bersorak-sorai itu nggak mungkin di dalam hati. Nggak mungkin. Perlu dikeluarin. Di tengah-tengah nonton itu saudara, kami nonton, itu pertama kali sih aku nonton beneran live langsung di tempatnya. Biasa nonton di depan TV kan. Ini pas lagi tadinya di Hongkong, bela-belain aku tak cari tiket nonton di situ. Ternyata banyak juga pendukung Indonesia gitu ya. Pada nonton di situ kan seru. Semuanya heboh. Nggak pendukung Indonesia, nggak pendukung Hongkong, nggak pendukung yang mana-mana, orang bukan orang Hongkong, bukan orang Indonesia pun pasti punya dukungannya. Mendukung siapa gitu mesti ada. Jadi semuanya tuh pasti berisik. Nggak ada yang dalam hati dukungnya. Indonesia. Ini nggak ada. Percaya deh. Satu hal itu mesti aslinya orangnya pendiam pun semuanya nyablak, semuanya dukung. Karena kenapa? Sorak-sorai. Apalagi waktu timnya lagi pas lagi kena masuk, ya otomatis berdiri bersorak. Begitu saudara. Jadi ada ekspresinya. Coba minta Jadi waktu kita lagi memuji Tuhan pun, ya, memuji Tuhan, nyembah Tuhan itu perlu dikeluarin. Cocokin sama kata-kata yang kita lagi nyanyi gitu. Kalau kata-katanya soraklah haleluya, soraklah haleluya, cocok kan? Namanya soraklah haleluya. Haleluya tadi artinya apa? Hei kamu pujilah Tuhan. Itu nyanyi itu harus semangat, ada ekspresinya gitu. Haleluya. Coba ya, kita ekspresikan ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Stop dulu. Nggak mungkin dia. Ekspresikan, yang mudeng cuma 1-2 orang. Gak enak kan sambil duduk kan? Gak enak kan? Biasain kalau muji Tuhan itu nggak usah disuruh sama mayangnya. Kan udah belajar sekarang hari ini. Kalau mau mengekspresikan ke Tuhan, udah gagal di pantat nih. Kadang nggak disuruh berdiri sih. Kadang-kadang mayang gue suka lupa karena mayang udah berdiri. Begitu mayang merem pula. Jadi dia lupa kalau yang berdiri baru dia gitu sama sebenarnya. Nah, jadi kalau kalian jadi jemaat sewelnya lupa ngajak berdiri, kalian udah nggak tahan nih. Aduh, kok kayaknya nggak enak ya kalau cuma penyembahannya duduk atau puji Tuhannya duduk. Dia nggak suruh berdiri, udah kamu berdiri aja, masa disuruh. Yang penting kita kayak Daud tadi apa? Sekuat tenaga kita. 1, 2, 3 ya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya,
bukan cuma sekedar nyanyi, tapi bersorak itu sorak-sorai. Sorak-sorai itu urakan, heboh, teriak-teriak, itu namanya sorak-sorai itu. Kayak gitu. Ya, minimal tadi pas lagi sorak lah, haleluya, sorakan, hey gitu. Setuju? 1, 2, 3, ya. Sorak lah, haleluya, hey, sorak lah, haleluya, 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 sorak lah, haleluya, hey, sorak lah, haleluya, 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 haleluya. Sore-sore lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Sore-sore bilang haleluya. Haleluya. Nah gitu. Mau duduk boleh, mau terus berdiri dulu. Kan saya berdiri terus temenin dulu. Oke, lanjut. Itu tadi namanya apa sorak-sorai itu? Syabak. Berikutnya yadah. Yadah itu mengangkat tangan, tanda penyerahan dan pengagungan. Nah, saudara, kalau kita puji Tuhan, ngangkat tangan sama gak ngangkat tangan, buat saya pribadi, saya merasa beda. Terbukti pada waktu lagi ikutan menara doa pakai Zoom. Kan gak ada yang lihat, yang lihatnya di kamera, itu pun belum tentu orang yang di kamera melihat kita, ya kan? Tapi waktu kita ikut menara doa pakai Zoom dan kita nurut sama si pemimpin pujiannya, mari kita angkat tangan sembah Tuhan, kita ikutin sungguh-sungguh ngangkat tangan. Dibandingkan dengan kita ikut menara doa pakai Zoom sambil cuci piring, sambil setrika baju, apalagi sambil nonton TV, itu berkatnya jauh beda. Siapa yang ngerti saya ngomong ini? Yang ngerti mestinya punya pengalaman. Ya kan? Ya memang mengerti, kadang-kadang ada jam-jam segitu itu masih belum kelar kerjaan gitu kan. Tapi hatinya rindu, kepengen. Kalau sungguh-sungguh hati kita rindu sambil cuci piring pun hadirat Tuhan bisa kita rasain sih. Tapi beda banget waktu kita duduk sungguh-sungguh, kita persembahkan sikap kita lakukan yadah ini, kita angkat tangan, mari kita angkat tangan, kita sungguh-sungguh angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Itu beda dibandingin dengan kita nggak keluarin ekspresinya dengan apa-apa, itu cuma dengan hati doang, dalam hati sambil ngebayangin lagi angkat tangan. Ngapain susah-susah cuma ngebayangin doang dalam hati, ngebayangin lagi angkat tangan. Ya kenapa nggak lu angkat tangan aja beneran gitu. Ngerti ya maksud aku ya? Oke, sekarang coba F. Waktu kita lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita angkat tangan. Aku pengen tahu coba kalian angkat tangannya seperti apa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, cut. Maaf ya, aku cut dulu. Bentar. Tadi tuh angkat tangannya beda-beda tuh modelnya. Raja, pas lagi angkat tangan lu foto ya. Tadi upload masuk ke Facebook. Tunggu, aku mau kasih tau dulu. Yadah itu artinya bukan cuma sekedar angkat tangan, apalagi setengah tiang. Angkat tangan sungguh-sungguh, tanda penyerahan dan pengagungan. Oke, sekarang saya mau turun. Tolong kameranya bisa ikutin saya nggak? Aku mau turun, mau cari mangsa. Saya bawa pistol nih. Ya, saya bawa pistol. Kalau saya orang ini bawa pistol, lalu saya arahin ke seseorang, angkat tangan. Nah, bener ini? Bener nggak? Enggak. Angkat tangannya tanda menyerah kan? Tanda menyerah tuh. Tanda menyerah pasti begini angkat tangannya. Nggak mungkin kayak gini. Angkat tangan terus kamu angkat tangannya, wah gini, sama perampoknya.
mau ditembak gini. Suruh menyerah malah minta berkat gimana? Tadi sana nggak kelihatan ya? Jadi gini loh, kalau namanya mengangkat tangan tanda penyerahan, kan menyerah. Coba sekarang saya tembak kalian, mau nembak ceritanya. Angkat tangan. Wah, nah menyerah semua. Angkat tangan, tuh kotor. Kan kalau lagi disuruh menyerah itu, kadang-kadang kita itu suka diizinkan sama Tuhan. Ada perkara-perkara dalam hidup kita membuat kita tuh akhirnya jadi menyerah tuh sama Tuhan tuh. Aku berserah. Kalau berserah sama Tuhan tuh pasti tangannya madepnya ke atas karena kita menyerahkan kepada Tuhan. Begini menyerah. Mengangkat tangan tanda penyerahan, tanda kita mengagungkan Tuhan, fokusnya ke atas, memberi ke atas, karena kita menyerahkan kepada Tuhan. Begini, berbeda dengan kalau kita angkat tangan untuk terima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Madepnya beda, ya kan? Nah, ini baru terima berkat. Ku terima berkat yang datang dari terima. Ya udah, segede-gedenya mungkin ku terima. Beda ya. Nah, jadi kalau kata-kata kita sama aktingnya secara fisiknya kita ini cocok, sinkron, nyambung, itu kita akan ngerasain cara pengekspresiannya bener. Kita kasihannya istilahnya gitu lah ya. Kasihannya juga beda gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau lagi terima berkat, angkat tangannya. Ya ini dengan iman kita sedang menerima dari Tuhan. Buka tanganmu yang gede, terima gitu, terima. Tapi kalau lagi mengagungkan Tuhan, memberikan penyerahan sepenuhnya sama Tuhan, angkat tangannya yang nggak terima berkat gini, angkat tangannya beri kepada Tuhan gitu kan. F lagi tadi Neng. F. Haleluya. 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 Kalian all out kayak gitu terus. Jangan cuma hari ini, setiap saat, entah di gereja, entah lagi di rumah pun juga beda. Kalau kita di rumah, kita puji Tuhan, nyembah Tuhan, walaupun kita nggak ada temennya, nggak corporate kayak gini rame-rame, tapi kan kita sungguh-sungguh, apalagi kita bisa berlutut di ranjang kita mungkin, apalagi berlututnya di lantai, kita angkat tangan, kita perlu belajar dari saudara sepupu kita loh. Mereka tuh mengekspresikan, waktu mereka sembahyang, mereka berlutut, mereka sampai cium lantai seperti itu. Itu tuh Tuhan suka yang model kayak gitu, karena itu tanda kita mengekspresikan pujian kita. Amin. Lanjut ke berikutnya, zamar. Nah, kalau zamar ini artinya menyanyikan nubuatan dengan diiring kecapi. Bukan hanya kecapi maksudnya di sini, tapi zamar itu lebih kepada memainkan alat musik, memuji Tuhan dengan memainkan alat musik. Tadi kita semua angkat tangan menyembah Tuhan, ya kan? Memuji Tuhan, keluarin ekspresinya seperti itu. Nah, waktu kita tadi lagi yadah, Levi di sini sedang zamar. Sama, dia pun sedang memuji Tuhan. Kalau dia di tugasnya lagi main musik, lalu saya ajak semuanya, mari kita angkat tangan, terus dia ikut-ikutan yadah juga, sepi. Musiknya nggak bunyi karena dia nggak bisa main musik sambil angkat tangan. Jadi kita dengan cara memainkan musik itu pun kita sedang memuji Tuhan. Namanya zamar, ya. Oke, berikutnya sekarang kita belajar bahwa pujian itu akan memberikan dampak yang positif, ya. Pujian itu
memuji satu dengan yang lainnya, pasti itu efeknya tuh akan positif banget. Dampak pujian tuh pasti positif. Ya, orang bule tuh biasanya lebih, orang barat gitu ya, lebih gampang memuji biasanya, lebih gampang mengekspresikan pujian. Wow, wonderful, your voice is like an angel, biasanya lebay gitu ya. Tapi yang dipuji tuh bakal seneng pasti gitu kan, akan menimbulkan aura positif gitu, dia akan lebih seneng, akan lebih pede. Makanya hati-hati ya kalau ada bule-bule yang deketin pakai rayuan-rayuan gomse kayak gitu, jangan cepet-cepet kelepak-kelepak, itu nggak tahu tuh beneran dari hati atau enggak gitu kan ya. Nah maksudnya gini loh, pujian tuh pasti dampaknya tuh positif, akan membuat kita tuh semakin lebih bersemangat kayak gitu ya. Jangankan pujian secara lisan, kalau kalian ngepost something aja nih, ngepost foto masakan misalkan gitu ya, posting di Facebook, terus banyak jempol-jempol yang like gitu, pasti kalian seneng kan? Besok-besok kalian masak lagi yang lain, difotoin lagi, dari masakannya masih panas sampai dingin gara-gara ditatas demikian rupa, biar fotonya cantik, menarik, cakep gitu kan ya, sampai adem busan. Terus yang penting fotonya bagus, di-upload. Padahal kan yang nonton, yang ngasih like nggak tahu rasanya kayak apa tuh. Nah pokoknya lihat fotonya bagus, kasih like, suka gitu ya. Seneng nggak digituin? Seneng toh? Pasti seneng. Ada nggak di sini yang gara-gara dipuji sama majikan masakannya, besok-besok masak lagi masak yang sama? Kalau udah dipuji sekali saking kesenangan, besoknya makin semangat masak, tapi menunya jangan itu lagi ya. Menunya itu lagi 3 hari berturut-turut masaknya sama, bakso terus gitu ya. Belum lama-lama kayak bakso nanti. Oke, nah jadi efeknya itu kalau pujian itu akan memberikan dampak yang positif. Demikian juga waktu kita memuji Tuhan, dampak positifnya bukan, keuntungannya malah bukan kepada buat Tuhan loh. Dampak positifnya justru kepada kita sendiri. Waktu kita sering-sering aja, ayo sekarang saya ingin ngajak setiap kita tuh gini, latih mulut kita itu sering keluar kata-kata pujian kepada Tuhan. Jangan omelan atau sumut-sumut, ada masalah langsung mateng kon, piye iki, aduh, jangan ngeluh-ngeluh kayak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, haleluya, 3 jurus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Yanti, kamu semua itu di dalam otak kalian yang tadi sumut-sumut, aduh gimana ya, aduh, segala aduh, segala matang-matang, segala kalau orang sini, sehingga orang sini sukanya gitu ya. Kita ganti dengan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bisa? Kalau ada masalah, ada apa-apa, jangan aduh mateng deh, aduh tambah susah ini gimana ini. Ingat ya, perkataan kita itu menentukan loh. Kalau pengen hasilnya positif, dampaknya positif, ya mulutnya harus untuk memuji Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa, nomor 1 langsung ngomongnya puji Tuhan, atau Tuhan Yesus baik, atau haleluya. Jadi namanya memuji Tuhan bukan hanya soal nyanyi-nyanyi, nari-nari, sorak-sorai. Jadi disesuaikan gitu loh. Kalau kalian lagi dapat berita buruk nih dari Indonesia gitu kan, jangan langsung soraklah, haleluya. Ya itu nggak cocok sama situasinya gitu loh. Dapat berita buruk, ada keluarga siapa sakit, puji Tuhannya itu bukan yang model sorak-sorai yang seperti itu, tapi Tuhan Yesus baik, haleluya gitu kan. Itu juga puji Tuhan, saudara. Siapa yang mau praktek? Yang mau praktek katakan haleluya. Yang mau praktek katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Oke, kalau kita sering-sering ngomong seperti itu, dampak yang seperti itu, suka yang seperti itu akan menularkan hal yang baik kepada sekeliling kita. Kalau kita seringnya ngomel-ngomel, itu bikin aura sekitar kita tuh nggak enak gitu. Tapi kalau kita sukanya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, haleluya, minimal haleluya biar majikanmu bisa ngerti. Paling nggak mereka ngerti lah ya haleluya itu apa ya. Kalau nggak ngerti, ajarin khotbah hari ini. Khotbahin lagi. Ya. Belajar bahasa Kantonisnya apa haleluya. Puji Tuhan bahasa Kantonisnya apa? Kamceji.
jeju. Salah ya? Pik gimana Pik? jeju ya. jeju susah ya. Tadi pagi bisa loh, aku sekarang lupa. Yang penting ngomong Cina jangan jeju gitu. Daripada salah ngomong haleluya aja lah. Ya, yang nyatet catatan khotbah hari ini judul khotbah saya haleluya. Oke? Ya, jadi pujian itu memberikan dampak yang positif. Yang berikutnya, pujian itu membuat makin dekat dengan yang dipuji. Kalau kita suka memuji Tuhan, kita tuh makin dekat sama Tuhan yang kita puji. Sama manusia aja, orang yang suka memuji kita, otomatis kita akan dekat sama orang yang suka muji-muji kita, ya nggak? Entah apapun motivasinya, itu otomatis tuh akan membuat magnetnya hubungannya tuh jadi dekat. Ini di Mako pada kenal sama Tante Moifa nggak ya? Kenal. Siapa yang kenal Tante Moifa? Khususnya yang udah pernah tinggal di boarding itu pasti kenal banget. Oke, hari ini tuh sesungguhnya hari ulang tahunnya Tante Moifa. Persis hari ini hari ulang tahunnya. Dan ternyata hari ini hari ulang tahun yang paling spesial karena hari ini beliau merayakan bersama Tuhan Yesus. Iya, satu kata atau dua kata lah ya, yang paling cocok buat Tante Moifa itu adalah satu, orangnya sangat perhatian. Kedua, suka muji. Dia tuh suka muji. Belum terlalu kenal pun sama kita, dia tuh suka muji kita. Dia liatin kita dari atas sampai bawah. Lengah. Ya, siapa yang pernah digituin? Liatin dari atas sampai bawah. Lengah. Bagus kamu ininya, bagus. Kalau ke saya nanti suka di kerahnya mungkin kelipet gitu ya, nanti dirapiin. Kalungnya dirapiin, jangan malu-maluin. Nanti kalungnya salibnya terbalik gitu ya, dibenerin gitu kan. Lengah. Ada satu kesaksian teman kita di Tinhau tuh, kan saya lagi ngumpulin kesan-kesan kalian tentang Tante Moifa tuh apa gitu. Ada yang cerita seperti ini. Dia pernah dipuji sama Tante gara-gara waktu kalau dia berdiri di depan tuh bagian asyir, bagian pintu depan, Tante bilang gini, kalau kamu yang di sini bagus deh, Tante suka deh. Soalnya kalau kamu di sini rapi, jadinya rapi, bersih, gitu. Saya yakin dan percaya orang yang dipuji seperti itu sesungguhnya kurang rapi, kurang bersih pun begitu dibilang, Tante suka kamu di sini, kalau kamu di sini kamu ini rapi, bersih, pasti termotivasi untuk jadi rapi, jadi bersih, sebersih-bersihnya, serapi-rapinya, karena udah ngomongin seperti itu gitu kan. Terus walaupun baru dipuji sekali, tapi pasti akan merasa satu kedekatan. Sehingga waktu kita dengar kabar Tante dipanggil pulang, pasti ada satu kehilangan. Walaupun jarang ketemu kalian, walaupun kalian mungkin ketemunya hanya sekali-sekali, tapi pernah dipuji, itu membuat kedekatan itu terjadi gitu. Ya, nangkep ya dari cerita ini ya. Itu secara manusia kita, apalagi kita dengan Tuhan, itu udah pasti banget. Apalagi kalau kita setiap hari suka memuji Tuhan, setiap hari kita memuji Dia, kita bilang Tuhan Engkau baik, Tuhan terima kasih, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Itu tuh kita makin lama makin dekat sama Tuhan. Walaupun kenyataannya kita melihat keadaannya gak baik apa yang sedang kita alami, tapi kita tetap paksain mulut kita ngomong Tuhan Engkau baik, terima kasih, terima kasih. Itu berkat Tuhan itu pasti OTW. Berkatnya OTW, makin kita muji Tuhan, itu OTW-nya makin dekat. Makin dekat, kita bilang terima kasih, kan terima kasih. Dengan iman kita sudah terima, padahal belum kan, masih OTW. Itu dipercepat tuh, bagian ekspedisinya sama Tuhan, malaikatnya dibilangin cepetan tuh kirim, dia udah thank you mulu gitu. Paksain diri untuk muji Tuhan terus, nyembah Tuhan. Jadikan ini gaya hidup kita, ini DNA kita. Amin. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Nggak ada yang masalah ya? Aman semua ya? Minta F. Ada yang lagi ada masalah?
Saya nggak tanya kok masalahnya apa, cuma nanya doang. Ada masalah kagak? Ada masalah? Punya masalah? Makin gede masalahmu, makin justru kita harus mengekspresikan lebih lagi. Kayak Daud itu tadi loh, dengan segenap kekuatan kita, dengan semua yang bisa kita kasih buat Tuhan, kita kasih buat Tuhan. Walaupun kita ngerasanya Tuhan kok kayaknya sama aku kok kayaknya gak pilih kasih sama orang lain baik, kok sama aku kok ini enggak ya. Jangan ngomong gitu saudara, tetap ngomong Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Ingat, malaikat itu waktu lagi kita memuji Tuhan kayak gitu, dicepet-cepetin sama Tuhan, cepet kirim, cepet datang nanti berkatnya. Siapa yang memuji Tuhan dalam segala perkara, dalam segala waktu, pujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saya nggak akan ajak kita berdiri lah, angkat tangan lah, merem lah, berlutut lah, atau segala macam, bebas. Kita masing-masing punya gaya untuk mengekspresikan kepada Tuhan. Kalau kalian nggak mau berdiri, mau tetap duduk pun, kalian nyaman dengan duduk, kalian ekspresikan dengan cara duduk, mau kerabat nggak apa-apa. Tuhan melihat hati, dan kita justru yang akan terbantu dengan waktu kita mengekspresikan itu, kita yang akan dapat berkatnya. Amin. Yuk kita puji Tuhan yuk. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Namamu indah.
keberadaan kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, biar kami Kau pakai Tuhan menjadi penyembah-penyembah, menjadi pemuji-pemuji-Mu. Apapun yang terjadi, biarlah pujian, penyembahan, pengagungan itu selalu keluar dari lidah bibir kami ya Tuhan. Matraikan semua yang sudah kami terima siang sore hari ini, dan biar kami boleh praktekkan, kami semua Kau pakai menjadi pemuji-pemuji-Mu ya Tuhan.